Selamat malam. Saya merasa bersyukur karena diperkenankan bersama Anda dan juga secara istimewa mengikuti doa-doa. Ini indah sekali. Baru pertama kali saya mendengarkan janji tadi, janji yang dibacakan, didoakan, dan itu bagi saya serasa saya memperbarui janji saya, kaul saya secara pribadi. Meskipun isinya berbeda, tetapi esensinya sebetulnya sama. Setia, taat pada janji yang sudah pernah diikrarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pada malam hari ini saya ingin berbagi, bukan sebagai narasumber, tetapi berbagi penghayatan, pengalaman akan iman saya kepada Bunda kita, Bunda Maria. Jadi ini lebih pada pengalaman pribadi, bukan sekedar teori, tetapi berdasarkan ajaran-ajaran resmi gereja yang kemudian saya renungkan, saya hayati dalam kehidupan saya sebagai seorang religius, kemudian saya bagikan kepada Anda sekalian. Setiap kali berbicara soal Maria, rasa-rasanya tidak pernah kehabisan untuk merenung dan merenungkan kembali. Rasa-rasanya banyak misteri yang tak bisa terungkap secara total 100%. Dan dalam perjalanan waktu, misteri tentang Maria yang dianugerahkan oleh gereja kepada kita semua semakin banyak. Pada kesempatan ini, karena begitu banyak yang gereja berikan penghormatan gereja kepada Maria, maka saya membagikan sedikit yang berkaitan dengan bagaimana Bunda Maria menjadi teladan iman gereja. Ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah teladan iman, dan yang kedua adalah gereja. Kita semua tahu, gereja adalah kumpulan jemaat yang beriman. Kumpulan jemaat beriman kepada Kristus, itulah gereja. Di mana 1, 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Itulah gereja. Dan dalam Keuskupan Surabaya, tema kita juga tema pastoral keuskupan bicara soal gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Baik itu direnungkan pada saat bulan kitab suci maupun juga dalam bulan Maria di bulan Mei ini, dan mungkin dalam acara-acara event-event tertentu diulang-ulang. Supaya apa? Supaya kita sungguh membatinkan, mengerti, memahami, sekaligus setelah memahami, setelah mengerti, kita bisa menghayati dalam kehidupan yang konkret. Bagaimanakah kaitan antara gereja dengan Maria? Bagaimana kaitan gereja dengan Maria? Tentang iman Maria nanti saya bicarakan.
Saya senang sekali gambar yang dipakai oleh Keuskupan Surabaya. Marianya cantik. Ya. Nah, apa kaitannya antara Maria dengan gereja? Apa kaitannya Maria dengan gereja? Sebelum itu, kalau kita berbicara tentang Maria, Maria tidak bisa dilepaskan dari Yesus. Kalau Maria disebut ibu Tuhan, itu semata-mata karena titik tolaknya kristosentris, fokusnya pada Kristusnya. Karena Kristus adalah Allah, maka ibunya Allah, ya jadi maka karena Maria adalah ibu Kristus, maka disebut ibu Allah. Ya, tekanannya karena relasi antara Yesus dengan Maria. Maria begitu diberi tempat yang besar, yang tinggi di dalam gereja Katolik karena relasinya dengan Yesus. Jadi fokusnya, senternya, pusatnya adalah Yesus. Maka ada kata-kata yang per Mariam et Jesum, melalui Maria menuju Yesus. Jadi ini dalam gereja Katolik sangat kaya, devosi, penghormatan kepada Bunda Maria itu sangat kaya dan berbeda dengan saudara-saudari kita Kristen yang lain. Ya. Mengapa? Dan kadang-kadang diartikan bagi yang tidak mengerti, yang bukan beriman Katolik, kita itu menyembah patung dan lain sebagainya. Padahal kemudian kalau kita doa rosario, lebih sering dalam prakteknya itu berdoa devosional kepada Maria, tapi kenapa kok tidak langsung kepada Yesus, ya? Nah, kalau doa-doa devosi kepada Maria yang memang sudah dibudayakan, bukan sekedar dibudayakan, diimani oleh gereja Katolik, yaitu penghormatan kepada Maria, itu tujuannya bukan kepada Maria, tapi tujuannya kepada Yesus via Maria. Seperti kalau kehidupan kita banyak sekali nepotisme, ya. Nah, di gereja Katolik juga nepotismenya besar. Coba dalam keluarga nih, ya, kalau si anak putra bapak laki-laki pasti dekatnya dengan maminya, dengan mamanya, kebanyakan. Tidak harus, tidak wajib, ya, kebanyakan. Dan sebaliknya, putri bapak, ibu pasti kebanyakan lebih dekat dengan papanya. Maka kedekatan relasi ini biasanya digunakan entah untuk meminta sesuatu dan lain sebagainya. Dan hati kita meleleh kalau memang yang meminta itu sungguh ada di dalam hati kita. Maka ada anak emas, ada anak perak, ada anak perunggu. Meskipun mama papanya sama, ya, tetapi anaknya ada anak emas, ada perak, ada perunggu. Itu mau menunjukkan intensitas relasi kedekatan itu tidak bisa sama. Apakah itu salah? Tidak. Ya. Mengapa tidak sama? Karena tidak ada seorang pun pribadi manusia, meskipun dia kembar sekalipun, tidak ada pribadi yang sama 100%. Demikian pula kita dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudari kita. Saya pasti berbeda dengan Anda. Anak satu, anak dua, anak yang ketiga itu pribadi yang berbeda meskipun sponsornya sama.
ayahnya sama, tapi pribadinya berbeda. Karena pribadi berbeda, maka dia mengalami kasih, mengelola kasih, pengalaman emosi, pengalaman psikologis, pengalaman rohani pun juga berbeda-beda. Perbedaan itulah yang bisa menjadikan perbedaan relasi kita dengan anak-anak kita atau satu dengan yang lain. Itu karena pribadi kita berbeda. Nah, itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Sejauh kita mencintai dengan cara yang unik sesuai dengan masing-masing pribadi. Keunikan itu sungguh dihargai. Bagaimanakah kaitannya Yesus dengan Maria? Ya, Yesus dengan Maria dalam kebiasaan tradisi doa-doa Katolik. Maria, kalau kita berdoa kepada Maria, karena Maria itu ibu Tuhan, maka akan lebih sering didengarkan atau connect, ya. Maka kalau mamanya yang meminta kepada Yesus, kita minta kepada Mama Maria, Ibu Maria, Bunda Maria, tentunya akan dikabulkan. Jadi Maria tidak menggantikan posisi Tuhan. Sekali lagi, Maria tidak menggantikan posisi Yesus. Tetap tujuan kita minta kepada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus melalui Maria. Tuh ya. Setiap kali kita berdoa, konsep kita begitu, bukan Maria doa misalnya seperti Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, gitu ya. Ya, doakanlah kami. Jadi kita bukan meminta kepada Maria, tetapi kita meminta kepada Maria supaya Maria menyampaikan, menjadi perantara doa-doa kita, permohonan kita kepada Yesus. Selalu mindsetnya, cara kita berdoa begitu. Maka pelan-pelan semakin disadari kalau berdoa, karena berdoa itu komunikasi. Jadi hakikat berdoa itu komunikasi. Tujuan komunikasi supaya terjalin relasi. Contoh, kalau Bapak Ibu waktu masih muda dulu, waktu pacaran, supaya terjalin relasi cinta, maka diadakan berbagai macam komunikasi. Komunikasi itu macam-macam. Ada komunikasi yang secara verbal, ada yang non-verbal. Verbal itu mengatakan I love you, enough. Itu verbal. Non-verbal itu waduh, kalau sudah boncengkan pacarnya meskipun naik sepeda ondel, terus pasangannya berat ya mas, ora, berat ya mas, ora, padahal berat itu. Nah, itu ekspresi. Atau orang yang sudah jatuh cinta, berbunga-bunga, sudah tak mungkin lagi dikalimatkan dengan kata-kata, tapi dia sudah duduk dekat saja sudah maknyas gitu ya. Nah, dalam doa itu komunikasi manusia dengan Tuhan. Maka doa itu bisa dremimil, berarti I love you gitu ya. Tapi bisa juga tenang diam, tidak mengatakan apapun, tetapi kontak, itu sudah komunikasi ya. Jadi jangan puas doanya dengan rumusan yang webat ning radong ya, dan doa yang hening, tapi saya merasakan connect, terhubung ya. Nah, sekarang makin tahu bagaimana berdoa kepada Maria,
kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Kalau tadi saya katakan esensi doa adalah komunikasi. Tujuan komunikasi terjalin, tercipta relasi. Ya, jadi goal yang mau dicapai, tujuan yang mau dicapai adalah bertumbuh kembangnya relasi. Relasi makin tumbuh, makin berkembang, itu berarti makin menjadi satu. Maka dikatakan kesatuan atau persatuan antara manusia dengan Allah. Itu goal yang mau dicapai. Setiap doa, apapun doa itu, entah menggunakan komunikasi verbal, rumusan doa, baik itu doa yang sudah dirumuskan resmi oleh gereja, maupun doa yang saya buat sendiri, ya, atau doa hening. Dua-duanya sungguh bisa merupakan komunikasi, tapi juga dua-duanya bisa merupakan pelanturan, tergantung, ya. Doa yang tidak disadari, doa yang diomongkan, dikatakan tapi tidak disadari, itu seperti kalau Anda dan saya tidur mengigau. Nah, itu doa yang aku lakukan tapi tidak aku sadari. Itu seperti ibaratnya kita mengigau, kita ngomong tapi nggak ngerti, ya. Nah, sedangkan doa yang menggunakan rumusan verbal, maka perlu disadari maksudnya, dan perlu disadari kalau doa Salam Maria langsung pikiranku, oh, selalu yang direnungkan adalah Yesusnya, ya, bukan Marianya, tapi Yesusnya melalui kebaikan hati Maria, karena Maria itu Bunda Tuhan. Ya, sekali lagi, pokoknya kalau kita berdoa, bukan doanya kepada Maria, tetapi berdoanya kepada Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus melalui Maria. Maka orang Katolik itu sangat nepotisme dalam iman, ya, sangat nepotisme dalam iman, dan diberi ruang secara liturgi devosional sangat luas di gereja Katolik. Maka macam-macam devosi bisa bertumbuh berkembang. Itu sah-sah saja, baik-baik saja, benar-benar saja, sejauh bukan sejauh 5 km, sejauh menambah relasiku dengan Allah. Kalau tidak menambah relasiku dengan Allah, yaitu sama saja seperti apa ya, sensasional, wow, pokoknya wow, besar, wow, tapi nggak ada isinya, ya. Semoga kita dalam doa-doa kita, dalam devosi kita kepada Maria, kita semakin mengerti posisi Maria. Maka melalui Maria kita menuju kepada Yesus. Ya. Bapak Ibu masih ingat peristiwa ini, di mana Yesus ada di salib, lalu Maria bersama Yohanes, murid yang terkasih. Yesus mengatakan, inilah anakmu. Jadi menyerahkan Yohanes kepada Maria. Ini anakmu, penggantiku. Ini tambahan saya. Ya, anakmu. Ya. Ya, kalau Maria adalah ibu Yesus, Yesus adalah
anak Maria, dan kalau Yohanes dikatakan anakmu, berarti saudara Yesus. Dalam arti saudara karena kasih. Maka Yohanes selalu dikatakan murid yang terkasih, ya. Dan dari kata-kata ini Yesus mengatakan, inilah ibumu. Dari teks kitab suci inilah yang menjadikan Maria disebut sebagai Bunda Gereja. Jadi Maria menjadi ibunya para murid. Dan sesudah itu, saat Yesus itu bangkit, mereka pada ketakutan, pintu-pintu pada dikunci. Karena apa? Karena mereka memang dikejar-kejar. Karena saat jenazah Yesus hilang, ya, mulailah di antara orang-orang Yahudi itu dikabarkan berita bahwa jenazah Yesus diambil, dicuri orang, gitu ya. Sementara para murid diingatkan oleh Yesus, bukan dicuri tapi bangkit. Nah, para murid masih ragu-ragu itu. Dan kalau para murid menyebarkan berita bahwa Yesus bangkit, mereka akan dikejar-kejar oleh tentara Roma dan mereka akan ditangkap. Maka mereka ketakutan sehingga mereka sering berkumpul di tempat-tempat tertutup bersama Bunda Maria. Ya, saat-saat itu, saat-saat genting, Maria menemani Yesus. Maria menemani para murid dalam situasi kecemasan, ketakutan. Karena apa? Karena para murid juga bingung, Yesus betul-betul bangkit atau memang jenazahnya dicuri orang. Saat itulah peranan Maria sangat penting di dalam kehidupan para murid. Sejak Yesus di kayu salib menyampaikan kepada Yohanes, inilah ibumu, dan kepada Maria, inilah anakmu. Pada saat itulah maka Bunda Maria diangkat sebagai, diakui secara biblis dengan dasar kitab suci, diakui sebagai Bunda Gereja. Maka kalau tema kita mengimani, meneladan iman Maria, ya, kita sebagai gereja, sebagai persekutuan orang-orang yang mengimani Kristus. Sebagai apa sih, bagaimana iman Maria itu? Dan kita nanti akan mendengarkan, melihat betapa luar biasa hebatnya Maria. Saya kalau merenungkan Maria itu tidak pernah habis-habis. Setiap kali ada kebaruan dan menjadi tegar sebagai seorang perempuan. Ya. Doa-doa kita, relasi kita yang kita ekspresikan, kita wujud nyatakan, baik itu dalam bentuk doa pribadi maupun devosi-devosi maupun secara liturgi, itu fokusnya adalah pada cinta. Ya. Doa yang tidak didasari oleh cinta bukanlah doa yang mau mencapai, mengembangkan, terbangunnya relasi. Jadi kembali lagi sebagaimana yang dikatakan perintah kasih. Perintah pertama, cintailah Tuhan Allahmu melebihi segala sesuatu, dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Poin dari ajaran Tuhan adalah cinta,
Maka poin dari doa bukan karena sekedar memohon permohonan kita, tetapi kita meminta karena kita yakin bahwa saya meminta kepada pribadi yang terlebih dahulu mencintai aku dan aku mencintai dia. Maka kita akan mudah. Coba Bapak Ibu atau punya pengalaman anak-anak, ya, anak-anak pasti akan lebih mudah meminta kepada orang tua, entah mamanya entah papanya, yang dia yakini mencintai dia. Ya, kalau berani meminta itu sebetulnya tanda positif. Tanda positifnya apa? Merasa dekat, merasa yakin bahwa aku dicintai dan aku mencintai, maka aku berani meminta. Tapi kalau tidak berani meminta, kita perlu refleksi. Benarnya, aku kok rikuh ya? Tapi kalau minta terus ya kebangetan, keterlaluan ya. Tapi dasarnya adalah meminta, itu dasarnya adalah cinta. Maka doa ya adalah ekspresi cinta melalui Maria menuju Yesus. Itu intinya doa. Oke. Kita mulai bertanya-tanya sebetulnya dalam perkembangan waktu dari waktu ke waktu. Apakah Bapak Ibu waktu masih muda sampai sekarang, apakah mempunyai penghayatan yang sama tentang Maria? Contoh saya sendiri, karena saya dari Muslim ya. Saya dipermandikan SMP kelas 1. Saya sekolah negeri terus. Keluarga saya juga Muslim. Lalu kami menjadi Katolik. Tetapi 3 kakak saya tetap setia, tetap Muslim sampai sekarang. Kami sampai saya yang bungsu menjadi Katolik, ayah dan ibu menjadi Katolik, tetapi semua sudah pas UI. Nah, dalam pengalaman saya tuh tidak biasa berdoa kepada Maria. Belas. Ya, nggak punya akar budaya berdoa kepada Maria sama sekali. Waktu saya dipermandikan, setelah saya SMP, SMA, saya itu Katolik biasa-biasa banget. Tidak seperti kalau saya melihat Bapak Ibu, Anda di sini tuh, aduh luar biasa ya. Aku mbien dulu saya tuh enggak begitu. Saya itu ke gereja hari Minggu ya kalau pas mau. Kalau enggak ya, benar. Dan saya tidak aktif putra altar. Wow, apa itu? Saya itu nggak tahu. Ting. Saya tugas di UKDC itu. Kalau sekarang kalau ada misa selalu saya minta tolong mahasiswa, tolong ya, suster nggak ngerti inting itu kapan-kapan saja, karena saya tidak pernah mengalami putra altar. Satu itu sekolah minggu juga nggak pernah ikut, kemudian OMK apalagi ya. Nah, tapi kok jadi suster? Itu hebatnya Tuhan Allah. Ya, Dia yang kerja keras, Roh Kudusnya tuh kerja keras ya. Saya tidak kerja keras, Roh Kudus yang kerja keras, Tuhan Allah yang kerja keras, dan akhirnya saya menjadi suster. Ya. Ceritanya panjang, tidak usah cerita itu. Yang mau saya katakan adalah bahwa saya bermula dari tidak punya budaya, kebiasaan pun tidak berdoa kepada Maria. Ya. Lalu setelah masuk jadi suster, selulus SMA, jadi saya muda. Pengalaman di luar itu, kalau saya pikir-pikir bodoh banget ya. Saya tuh ngalami di luar itu hanya 18 tahun. Sisanya itu saya ada di dalam biara. Maka ada teman saya tuh bilang, kamu tuh kok nggak bosen ya? TK seragam,
SD, SMP, SMA. Sekarang kamu pakai seragam lagi, kamu kok nggak bosan gitu ya? Saya, oh ya. Nah itu salah satu tanda bahwa aku dipanggil. Andai kata aku tidak dipanggil, aku mesti bosan terus pulang keluar ya. Nah, saya tidak punya budaya untuk berdoa kepada Maria. Dan saya membiasakan melatih itu. Yang mau saya sharingkan poinnya adalah bagaimana menanamkan keyakinan iman itu perlu dipupuk. Meskipun sebetulnya iman sudah ada, bukan iman transmigrasi. Iman sekarang sudah transmigrasi ke Sumatera, ya. Iman itu sudah ada di dalam diri kita sebetulnya, karena itu dianugerahkan oleh Allah. Tapi dableknya saya tidak menanggapi si iman itu yang sudah ada di dalam. Nah, maka cara menanggapinya adalah dilatih. Bukan dilatih itu belum ada terus dilatihkan, bukan itu. Kata-kata kita dilatih, tapi sebetulnya menemukan kembali iman yang sudah ada, mempertajam dan menanggapi itu. Itu yang sebetulnya yang benar itu. Nah, saya menyadari bahwa waktu pendidikan tuh saya nggak biasa doa salam Maria, doa setiap kali latihan ini opo toyo, doa rosario itu terus ini apa gitu ya. Saya lebih enak langsung ke Yesus ya. Nah, itu mati-matian loh saya belajarnya. Lalu yang membantu saya adalah puji Tuhan, saya mengalami punya ibu yang baik. Sehingga selalu saya bayangkan seperti ibu itu. Tapi itu perlu pembelajaran. Saya hanya mau mengatakan kita perlu belajar untuk membiasakan iman berdoa sesuai dengan agama yang kita yakini. Pembiasaan itu akhirnya menjadi habit, menjadi milik ya. Tapi kalau tidak ya memang sulit. Nah, seterusnya akhirnya jauh sekali perbedaannya. Sekarang itu saya kalau tidak pakai rosario itu rasanya tuh bagaimana gitu ya. Rosario ini penghantar tidur, rosario ini kalau saya sudah nggak bisa doa apapun pokoknya saya pegang dan menjadi aman saya untuk sekarang. Dulu belas tidak sama sekali. Ada perkembangan yang begitu pesat. Itu karena apa? Karena kerja keras Roh Kudus. Jadi kalau saya nggak tahu dulu pernah Roh Kudus, kalau engkau kerja keras saya mau mijeti kamu ya, biar kamu bekerja keras untuk diriku yang kayaknya itu memang tidak cepat sekali menangkap. Nah, itulah bahwa Maria itu begitu luar biasa dari pengalaman saya pribadi. Mungkin Bapak Ibu Anda sekalian mempunyai pengalaman-pengalaman suatu waktu baik di-sharingkan supaya apa? Satu, mengajak orang bahwa kalau kita berdoa tidak harus mengungkapkan, men-sharingkan doa yang berhasil, tapi pergulatan dalam berdoa itu baik untuk di-sharingkan supaya apa? Meneguhkan orang lain, membuat dewasa bagi orang lain ya. Kemudian Maria tentunya mendoakan kita dengan pertumbuhan iman kita selanjutnya. Kita akan mengulas bagaimana iman Maria. Kalau tadi bagaimana gereja ya. Jadi Maria sebagai bunda gereja karena Yesus sendiri yang menyampaikan bahwa inilah anakmu, inilah
ibumu. Ya, maka Yesus yang adalah kepala dan kita adalah tubuh. Yesus adalah pemimpin dan tubuh ini adalah gereja. Maka Bunda Maria diangkat oleh dalam ajar dogma gereja sebagai Bunda Allah. Juga Bunda Maria sebagai Bunda gereja yang menemani perjalanan gereja. Menemani gereja yang berziarah maupun gereja yang sudah mulia. Gereja yang berziarah itu Anda dan saya yang selama masih hidup di dunia ini. Kita akan mengulas bagaimana iman Maria yang ada di dalam bacaan kitab suci yang sudah hafal di dalam kepala Anda, bukan di luar kepala. Ya, hafal di dalam kepala tentang Maria Fiat Voluntas Tua. Saya minta tolong dibacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya, Yakub, sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, dan disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Terima kasih. Ini bacaan yang Anda semua sudah familiar. Saya akan membantu mengurai pelan-pelan berkaitan dengan bagaimanakah luar biasa imannya Maria. Ya, yang pertama, Maria itu tunangan dengan Yosef. Dalam tradisi Yahudi, orang yang bertunangan dan orang yang bertunangan itu hamil, maka akan mendapat hukuman agama Yahudi. Dihukum secara melanggar hukum agama Yahudi, yaitu
harus dilempar batu sampai mati. Itu yang disebut dengan hukuman rajam. Dan Maria serta Yosef itu orang Yahudi tulen, dan dia penganut agama Yahudi yang taat. Maka mereka berdua ngerti bahwa kalau mereka, si Maria itu hamil, berarti konsekuensinya adalah hukum rajam. Itu disadari oleh mereka. Betapa mulianya Yosef. Yosef kan akan meninggalkan Maria kan? Nah, jadi dalam tradisi Yahudi, kalau pasangan tunangan yang perempuan itu hamil, kemudian yang laki-laki itu meninggalkan dia, maka si perempuan ini tidak akan dihukum rajam. Karena apa? Kesalahan kepada laki-laki yang tak bertanggung jawab yang pergi itu. Dan Yosef mengambil konsekuensi itu, maka dia ingin meninggalkan Maria secara baik-baik, pelan-pelan. Hanya kemudian dia tidur dan dapat mimpi, jangan ya, kamu harus mengambil Maria. Tapi itu, disitulah letak kemurnian hati si Yosef ya. Bagaimana dengan Maria? Kalau saya jadi Maria, Maria itu perempuan tulen. Dia juga punya hormonal, ya, hormon-hormon juga bekerja. Perempuan normal, ya. Itu artinya apa? Dia bukan pohon pisang, yang nggak punya hormon, yang tidak bisa ngalami bagaimana seorang perempuan. Maka Maria pun mengerti betul konsekuensi kalau dia hamil, dan dia adalah perempuan yang pikirannya lurus ya. Maka dia mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa mengandung, toh belum punya suami. Kalau kita sekarang pintar sekali jawabannya, bisa mengandung tapi tidak punya suami, alasannya bisa 1001 alasan kan? Maria enggak, itu menunjukkan betapa dia polos ya. Kadang-kadang polos dan oon tuh hampir mirip ya. Tapi dalam hal ini itu memang dia pikirannya begitu, karena enggak ada cara lain, hamil ya pasti punya pasangan ya. Dan kita lihat bagaimana satu persatu, bagaimana sikap Maria. Ketika malaikat itu berkata, ayat 28, salam, hai engkau yang dikaruniai. Jadi Maria malaikat menyebut Maria itu engkau yang dikaruniai. Itu posisi yang tinggi atau posisi yang rendah? Tinggi. Engkau yang mendapat karunia. Wow. Apalagi orang Yahudi, orang yang kental dalam religiusitasnya. Kita lihat, semakin daerah itu sederhana, semakin ketergantungan iman kepada Allah makin besar. Semakin daerah itu modern, apalagi Surabaya, ya, itu makin ketergantungan kepada Allah semakin kecil. Karena apa? Ketergantungan pada logika, ketergantungan pada alat-alat, ilmu-ilmu dan lain sebagainya. Nah, saat itu tentunya ya, pemahaman dikaruniai, engkau yang dikaruniai, berarti itu pemahaman sebutan malaikat kepada Maria sungguh mulia ya, sungguh mulia. Dan ini yang mengatakan malaikat. Kemudian bagaimanakah reaksi
Maria itu tidak GR, ya, tidak besar kepala, tetapi dia malah bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dan Maria bukan tipe orang reaktif. Kita kan biasanya ceplas, ada reaksi langsung, ada omongan, ada stimulus langsung jawab, mikirnya belakangnya. Ya, baru berbuat dulu, ngomong dulu, reaksi dulu, mikirnya baru belakang. Maria malah tidak, dan dia selalu mempertanyakan, ini tuh karepe opo toh? Ya, meskipun Maria dijunjung tinggi oleh malaikat, engkau yang dikaruniai, disebut itu, engkau yang dikarunia, dan itu kontradiktif dengan nanti kalimat di bawah, aku ini hamba Tuhan. Maria menyebut dirinya sendiri hamba, malaikat menyebut Maria engkau yang dikaruniai. Menandakan apa ini? Kerendahan hati yang luar biasa. Anda dan saya lebih sering tidak seperti itu. Disebut sedikit saja sudah besar kepala, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau Maria disebut oleh Allah oleh malaikat, engkau yang dikaruniai, dan Maria mengatakan, aku ini hamba. Ya, luar biasa, ya. Berikutnya, dan malaikat mengatakan lagi, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, disebut engkau yang dikaruniai, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sekali lagi ditekankan. Dan malaikat mengatakan, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya senang dengan selalu mengikuti penyanyi yang tunanetra yang terkenal, Putri, ya. Luar biasa ya perkembangan dia, bagaimana usianya, dan dibalik kebesaran kehebatan seorang anak selalu ada kebesaran kehebatan orang tua, ya kan? Orang tuanya pasti senang sekali ya. Nah, ini Maria pun dikatakan oleh malaikat, anakmu nanti, anak yang akan kamu kandung adalah, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Wow, kalau saya sudah pingsan ya. Nah, itu kan posisi yang luar biasa hebat, ya, yang dirindukan oleh Anda dan saya. Anda dan saya kalau punya anak mesti senang, apalagi anaknya hebat, mesti, oh anak saya yang hebat. Yang tidak hebat enggak dikatakan, yang hebat yang dikatakan itu kan membawa nama orang tua, membawa nama keluarga dan lain sebagainya. Ini semuanya terbalik loh yang dialami oleh Maria, ya. Dan dikatakan, ya, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya, kepada anaknya nanti, tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kok nggak besar kepala gitu loh ya? Ya besar kepala tapi nggak ngapa-ngapain kan juga nggak apa-apa kan? Mau besar kepala saja, atau kepalanya memang kecil ya Maria ya. Lalu kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Sederhana sekali pikirannya itu ya, tidak complicated, tidak banyak. Semakin Anda dan saya pinter, semakin pikirannya macem-macem ya.
tidak bisa sederhana, tidak bisa jujur apa adanya. Kan apa terlalu pinternya. Kemungkinan ini nanti gini, kemungkinan ini, macam ya. Sedangkan Maria, dia hanya sederhana. Bagaimana mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dia tidak terkecoh dan dia tidak merasa bangga dengan sanjungan si malaikat itu. Sebetulnya itu bukan sanjungan, itu memang nubuat, ya. Tapi dia justru tidak terfokusnya ke situ, Maria. Dia terfokusnya pada hal yang esensial yang memang berlaku bagi pada umumnya masyarakat berpikir. Jadi Maria itu berpikirnya seperti orang kebanyakan, bukan cara berpikir orang S1, S2, S3, S-krim, enggak. Tetapi dia berpikir seperti orang kebanyakan, ya, dan jujur, luar biasa. Kemudian jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya. Ini dua perempuan yang mendapat berkat luar biasa, yaitu keajaiban-keajaiban karena kasih Allah, baik Elisabet maupun Maria. Dan kita lihat bagaimana kata-kata Maria. Malaikat mengatakan, ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebetulnya Maria itu juga nggak nangkep, nggak dong, ya. Tetapi apa yang dia katakan? Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Padahal malaikat mengatakan, engkau yang dikaruniai. Maria, sesungguhnya, sejujurnya, aku ini hamba Tuhan. Luar biasa, ya. Kerendahan hatinya Maria, ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu sekalian, kalau di ayat yang 38 ini Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Anda masih ingat kata-kata Yesus yang mana? Yang mirip-mirip seperti itu. Di Taman Getsemani. Saat Yesus di Taman Getsemani, doa yang benar itu seperti Yesus di Taman Getsemani. Ada dua rumusan, ya, doa yang benar, yaitu, ya Bapa, jikalau mungkin singkirkan cawan ini daripadaku. Artinya, ya Bapa, kalau boleh, kalau mungkin hilangkan penderitaan ini. Jadi Yesus itu sebetulnya itu doa permohonan Yesus. Dia ketakutan menghadapi kematian. Dan dia minta, kalau boleh, jangan Tuhan, Bapa, jangan. Itu bagian pertama, ya. Belum selesai. Bagian yang kedua ada kelanjutan. Tetapi Bapa, jangan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak. Ada permohonan, ada keinginan, dan itu disampaikan kepada Allah Bapanya. Tetapi bukan hanya itu, masih ada to be continue-nya, yaitu tapi itu tadi kan keinginanku, Pak. Jangan hanya keinginanku ya yang terjadi, melainkan keinginanmu. Yesus Sang Putra berdoa seperti itu, dan ternyata sudah diawali, dicontohi oleh Maria.
sudah layak dan sepantasnya. Maria, di mana dia tahu konsekuensi kalau dia hamil sebelum dia menikah, pasti dihukum rajam, tapi endingnya dia mengatakan, aku ini kan hamba. Hamba itu ya hanya dilempar-lempar. Hamba itu menjadi budak. Hamba itu menjadi suruhan. Maka ya sudah, hamba itu hanya taat kepada tuannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Padahal dia tahu dia akan dihukum rajam karena dia hamil sebelum menikah. Itu sebuah keberanian iman dalam kesederhanaan berpikir. Sedangkan Anda dan saya ya tidak berani dalam iman, tetapi complicated dalam berpikir. Ya, kebalikannya. Kalau berpikir luar biasa. Harus ada fakta, data, analisa, bla 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 bla. Tapi nggak berani dalam iman karena dangkal. Ya, sedangkan Maria dalam kesederhanaannya, dalam keterbatasannya, dalam ketakberdayaannya, bukan dia tidak tahu resiko, dia berani mengambil resiko itu, yaitu hukuman rajam. Hukum rajam adalah hukuman mati versi agama Yahudi, yaitu dilempar batu sampai meninggal. Ya, itu konsekuensi yang dihadapi oleh Maria. Tetapi kesadaran diri bahwa aku ini hamba, mentalitas hamba, bahwa bukan pemilik atas kehidupan. Jadi hamba budak itu kehidupannya menjadi milik tuannya, ya, dia bukan penentu. Maka dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah seperti yang engkau kehendaki. Fiat voluntas tua. Itulah kebesaran iman Maria. Dan kalau kita lihat perjalanan ini baru awal, ya, akan mengandung, imannya sudah segede itu. Sekarang kita lihat endingnya dalam perjalanan Maria, endingnya yaitu pada saat menemani Yesus disalib. Kalau saya merenungkan betul-betul, mengkontemplasikan bagaimana Maria saat itu, wah, saya sudah mendingan aku mati saja. Kalau menyaksikan anakku, darah dagingku, di mana sejarah anak yang aku kandung itu luar biasa, sudah sejak kandungan sudah problematik, ya. Mau mengandung saja Maria problematik kan ini. Sudah setelah lahiran, mau melahirkan saja kacau balau, cari tempat untuk melahirkan kemana ini. Setelah lahir ada pembunuhan bayi-bayi, maka dia mengungsi di Mesir. Luar biasa kan? Ya, andai kata ada ilmu psikologi waktu itu, mungkin Yesus sudah luka batin. Maria juga luka batin karena hamil tidak dikehendaki, ya kan? Setelah dewasa membenci. Nah, itu kalau Yesus berdosa. Karena Yesus tidak berdosa, maka Yesus tidak berpikir seperti itu. Tidak terluka juga, ya. Tidak berdosa itu menjadi pikirannya positif. Makin kita berpikir negatif, tandanya kita banyak dosanya. Itu saja indikasinya, aku banyak dosanya enggak? Coba lihat, cek. Saya dalam kehidupan sehari-hari lebih sering berpikir positif atau selalu curiga? Wes, mbok kamu doa berapa kali wes curiga terus, itu tanda dosamu banyak. Ya, karena nggak bisa melihat secara positif. Tapi kelihatannya dia tidak berdoa dalam
kacamata kita, tapi pikirannya selalu positif dan selalu bertindak secara positif, itu berarti buah dari relasi pribadinya dengan Tuhan Allah. Ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana Maria sebagai seorang perempuan yang taat pada agama Yahudi, tahu konsekuensinya, dengan berani dia mengandalkan iman, dan dia sangat rendah hati, tahu diri bahwa aku ini hamba Tuhan, tidak mudah. Oh, engkau yang dikaruniai berarti posisimu tinggi, semua martabatmu luar biasa. Enggak. Dan itulah yang menjadikan Maria sejak awal seperti ini, dan pada saat Maria menemani perjalanan Yesus, Anda masih ingat bagaimana Maria ibu kandungnya dan tahu bagaimana sejarah mengandung Yesus yang sangat unik itu, akhirnya harus memikul salib, dan itu dilihat dengan mata kepala Maria sendiri. Bapak Ibu, saya selalu ceritakan, Bapak Ibu dalam pengalaman hidup sehari-hari lah, andai kata Bapak Ibu punya anak, dan anak itu menurut Bapak Ibu jelek banget, bencek no tenanan ya misalnya, tapi pada suatu waktu dia sangat menderita karena dihukum orang, pasti saya yakin Bapak Ibu akan mengatakan, "Nak, lebih baik aku saja yang menggantikan hukumanmu, jangan kamu." Pasti begitu kan? Pasti Bapak Ibu tidak akan rela anak-anak Anda sekalian menderita. Anda akan lebih rela dengan tulus Anda yang menderita, tapi anak Anda jangan menderita. Begitu kan? Tapi lihat sekarang apa yang dilakukan oleh Maria. Dia menyaksikan anak yang dia perjuangkan dengan toh nyowo, dengan pengorbanan luar biasa itu, menyaksikan dengan mata kepala sendiri, menderita, bahkan berdarah-darah, bahkan memikul salib, dan dia tidak pingsan. Bapak Ibu Anda sekalian dan saya pun selalu ingat, kalau ada keluarga kita yang meninggal, aku itu sangat, kadang-kadang saya itu antara kasihan tapi juga jengkel, seperti orang yang tidak beriman. Orang meninggal terus anaknya yang keluarga yang ditinggalkan tuh pingsan-pingsan itu loh ya, karena tidak tahan ditinggal, meninggal dan lain sebagainya. Kalau Anda dan saya mungkin begitu, kehilangan orang yang kita cintai itu pingsan. Maksudnya apa? Itu malah merepotkan, bukan membantu. Itu malah cari perhatian. Orang-orang yang datang memperhatikannya dan ingin membantu yang pingsan itu, bukan malah ke jenazah. Maria tidak. Dia gagah perkasa dengan tangisan pasti, tetapi pingsan pun tidak. Dan dia menemani itu sampai detik terakhir, bahkan wafat, bahkan patung peta dia memikul. Betapa fisiknya perempuan, hatinya, rohaninya sangat keras seperti batu karang. Itu Maria, ya, lebih luar biasa dibandingkan laki-laki yang namanya Petrus. Dia pemimpin, tetapi pada saat dia harus menderita, dia menyangkal dan lari. Ya, juga banyak rasul yang lain, ya, bukan hanya Petrus yang memang tidak setia, laki-laki itu, ya. Dan dalam kitab suci itu patriarkal, itu kuat,
perempuan, anak-anak itu nggak dianggap. Dalam seluruh perumpamaan Yesus, penggandaan roti dan lain sebagainya, mesti dihitung 12 bakul laki-laki yang makan dan lain sebagainya, sisanya. Dan perempuan, anak-anak lebih banyak lagi, tapi tidak pernah terhitung, gitu ya. Dan dalam situasi dunia yang patriarkal itu, justru murid yang bersama Yesus yang langsung mendapat formator Yesus sendiri, pendidiknya Yesus sendiri, hasilnya tidak semua bagus. Maka kalau hasil kita tidak bagus ya nggak apa-apa. Ya, maksud saya bahwa luar biasa Maria. Ya. Luar biasa. Dia bukan perempuan lemah, bukan. Tetapi dia perempuan yang tegar. Karena apa? Imannya. Karena apa? Kerendahan hatinya. Karena apa? Karena dia bersatu tergantung kepada Allah. Sudah layak dan sepantasnya di awal saat dia mengandung, dia sudah mengatakan, aku ini hamba, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lah kok pas detik terakhir, ya kuat tenan nih, ya kuat loh ya, ditinggal wafat Yesus seperti itu. Wah, kalau saya pernah mendapat curhat sambil kalau saya ngalami itu luar biasa. Ibu itu hebat banget. Dia anaknya meninggal karena digantung orang dan dia menyaksikan itu. Saya tuh rasanya luar biasa itu. Saya membayangkan bagaimana maka ibu-ibu, dan kalau saya merenungkan adanya rahim, meskipun saya tidak punya anak. Tadi Romo juga Pater Fritz juga cerita, memang luar biasa. Para perempuan tidak menyepelekan laki-laki, hanya memang tidak saya sebut. Karena para perempuan yang punya rahim, ya, punya rahim. Allah itu disebut Allah yang maha rahim, berarti murah hati. Kalau perempuan tidak murah hati bukan perempuan, ya, nggak ada fungsinya rahimnya. Rahim tidak hanya berfungsi untuk melahirkan, tetapi rahim berfungsi untuk menyelamatkan, memelihara kehidupan. Bagaimana supaya kehidupan berlangsung? Itulah hakikat perempuan. Menjaga supaya kehidupan itu berlangsung, siapapun kehidupan itu. Maka keterlaluan sangat amat sangat banget kalau perempuan itu aborsi. Itu menurut saya nggak masuk nalar. Mungkin ininya di sini kali ya. Dan itu realitanya ada. Tapi betapa mengingkari kodratnya ya, dan itu ketidakmampuan merefleksikan apa yang dia mempunyai. Maka saya sering juga merenungkan, kalau saya yang jadi suster, yang de facto perempuan, punya rahim, tapi rahimku tidak berfungsi, dan aku menjadi suster yang amat sangat galak, wah, itu dosa besar. Tanda itu kadang-kadang cap yang buruk itu diberikan kepada orang-orang yang tidak menikah. Maka hati-hati yang tidak menikah, termasuk saya, yaitu biasanya pantesan gak menikah, aneh orangnya, entah galak pol, entah judesnya pol, pokoknya sing pol, maka gak ada yang bisa bertahan. Ya, itu kasihan deh saya. Tapi itu saya ingat-ingat terus, sehingga saya ora kok tak coba, ora kok enggak kok ingat-ingat terus. Soalnya jangan sampai begitu. Karena apa? Karena kalau punya suami, pasangan itu kan harus toleran terhadap kelemahan pasangan. Biasanya pasangannya baunya kecut, harusnya bobok bareng gitu kan. Itu kan mati raga juga berbanyak hal.
dalam hal sederhana itu mati raga banyak hal. Kalau yang tidak menikah kan udah mau apa terserah, orang tidur sendiri gitu ya. Kalau tidak hati-hati memang egoisme itu bisa tumbuh berkembang. Maria sangat peduli, dan lihat apa yang dilakukan Maria pada saat keponakannya, saudara sepupunya itu hamil, mengandung. Apa yang dilakukan Maria? Mengunjungi. Arti meskipun dia hamil, dia tidak terfokus pada dirinya sendiri. Di Maria bukan orang egois. Maka selalu saya katakan, lawan dari cinta bukan benci, tapi lawan dari cinta adalah egois. Terpusat pada aku dan aku. Beberapa kalau saya sharing kepada teman-teman yang muda-muda di UKDC, selalu saya katakan, kalau kalian mau pacaran, kalau mau menikah, kalian harus bertanya pada diri kalian sendiri, beranikah tanganku begini atau masih begini? Kebanyakan cinta itu posesif. Ya, kamu milikku, ini milikku. Lah ya bagaimana mau bisa senang? Itu egois. Tapi mencintai berarti berani melepaskan, berani kehilangan, berani berbeda, supaya dia bertumbuh seperti dia, bukan seperti yang aku inginkan. Itu mati raga itu. Dan saya selalu katakan, mencintai itu berarti sejauh mana aku melepaskan diri, bukan sejauh mana aku memupuk, mendapat. Contoh, ya, bukan yang dipikirkan prestasiku, aku mendapat prestasi apa, aku mendapat keuntungan berapa, aku mendapat istri berapa, aku mendapat popularitas apa, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang bisa aku lepaskan? Sebagaimana dalam kehidupan kita, cepat atau lambat, saat kita lahir itu telanjang, kembali lagi nanti berpulang kepada Allah telanjang. Ya? Oh ya, pakai baju ya. Tapi tetap sendiri ya, bukan yang. Maka jangan habiskan energi Anda hanya untuk yang hidup sesaat ini, yaitu dengan suami istri. Kalau yang nggak repot-repot banget, masalah-masalah besar nggak usah dibesar-besarkan. Ya, itu hanya sementara. Ya, jadi seperti bahasa pepatah Jawa, mampir ngombe. Seperti Bunda Maria, dia mengerti mana yang esensial, mana yang tidak. Dan dia berpikir sederhana karena penuh imannya. Oke, saya akan segera. Oke. Ya. Maria dipilih oleh Allah, saya cepat saja karena tadi sudah banyak saya jelaskan bahwa inisiatif itu Allah. Maria itu bukan Maria yang mau, tetapi Allah yang memilih Maria. Tentunya berdasarkan kriteria Allah. Tentunya. Maka pastinya kalau anak Maria itu kudus, mamanya yang melahirkan pasti juga kudus. Berikutnya, ya, jawaban Maria. Setelah Allah memilih, Maria menjawab, aku ini hamba. Ya, dia berani menanggung segala konsekuensi atas jawabannya. Maria siap menanggung segala sesuatunya. Menjadi ibu Tuhan itu bukan popularitas. Menjadi ibu Tuhan itu berarti siap menderita. Ya, menjadi orang pilihan Allah tidak dilepaskan dari cobaan dan kesulitan,
penting, penderitaan bukan hukuman dari Tuhan. Ini sudah saya jelaskan bahwa Maria mengakui diri sebagai hamba, kontras dengan pendapat malaikat, engkau yang dikaruniai. Ya, jalan Maria adalah taat. Jalan ketaatan yang menjadikan Maria, ya, kita lihat bagaimana Maria itu taat. Taatnya dengan aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sama dengan ketaatan Yesus. Yesus itu mau disalib. Sebetulnya Yesus bisa tidak disalib, bisa, amat sangat banget bisa. Tetapi dia mau karena dia ingin taat kepada Bapaknya. Dan taat kepada Bapa sebagai ekspresi cinta. Maka jalan salib adalah jalan cinta. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mau dalam kehidupan ini tidak mampu menghayati cinta, lihat sejauh mana aku berani menanggung salib. Kalau aku kurang berani menanggung salib, berarti aku bisa menilai kualitas cintaku. Semakin berani menanggung salib, semakin kualitasnya dalam, cintanya dalam. Ya, salib adalah, sekali lagi ini katekese, salib adalah penderitaan yang harus aku tanggung, tapi bukan karena kesalahan atau kecerobohanku. Itu salib. Tapi penderitaan yang harus aku tanggung karena kecerobohanku, itu bukan salib. Itu tanda konsekuensi orang dewasa. Ya memang orang dewasa harus berani bertanggung jawab. Misal aku cerai dengan suamiku gara-gara aku selingkuh. Ya, waduh, aku menderita, suster, cerai, bapak. Lah itu bukan salib. Aku memanggul salib, bukan. Itu memang kecerobohanmu, ketidakhati-hatianmu. Ya sudah, terima. Karena itu tanda membuktikan kedewasaanmu, berani ndak menanggung konsekuensinya. Misal, mahasiswa yang gagal tidak bisa lulus karena malas, itu bukan salib kegagalannya. Orang yang pengen dapat pacar tapi hanya di rumah saja, ya bukan salib. Jadi jangan murahan mengatakan apa-apa salib, ndak. Tidak semua penderitaan yang Anda dan saya lakukan, tanggung, itu salib, tidak. Salib itu aku yang menanggung, tapi perbuatan orang lain, itu salib. Ya, misalnya saya sudah membesarkan anakku luar biasa dengan segala macam, ya, baik yang aku sadari maupun tidak. Ternyata anakku kok kayak gitu ya, ya sudah, itu salib kalau itu. Ya, kalau jujur memang aku tidak ikut andil memberikan sesuatu contoh yang buruk loh ya. Ya, itu salib. Tua itu juga salib. Aku nggak mengendaki, memangnya saya menjadi tua, lalu alat-alatku, tubuhku tidak berfungsi baik, itu karena kesalahan, enggak, itu salib itu. Ya, jadi tidak semua penderitaan yang kita tanggung adalah salib. Dan Yesus mengatakan, jika engkau ingin mengikut aku, syaratnya yang pertama, sangkal diri, memikul salib, baru ikut aku. Horotonoyo. Gak gampang loh menyangkal diri, memikul salib. Ya, kalau menderita karena kecerobohan sendiri, menderita karena kebawelan, itu bukan salib loh ya. Pokoknya jangan murahan menyebut penderitaan itu sebagai salib. Oke. Kita lihat bahwa jalan Maria adalah jalan ketaatan. Jalan Maria adalah jalan salib. Ya. Karena ketaatan kepada Allah tidak bisa, tidak mesti jalannya jalan salib.
Dan jalan salib adalah jalan turun. Ya. Karena ketaatan adalah wujud dari kerendahan hati. Apakah Bapak Ibu Anda sekalian, teman-teman, taat pada janji yang pernah Anda ikrarkan? Terserah, bisa janji perkawinan, janji apa, janji antar teman dan lain sebagainya. Betapa murahnya sekarang itu, janji itu mudah sekali diingkari. Apapun, janji apapun. Padahal bagi Allah itu tidak bisa tidak setia. Allah itu setia pada janjinya. Meskipun bangsa Israel ingkar janji, Allah tetap setia. Konsekuensi kesetiaan Allah yaitu mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia. Ya, maka kita perlu untuk melihat kembali tentang janji-janji kita. Jalan salib adalah jalan cinta, karena tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Ya, maka tidak usah mengeluh kalau berkorban. Itu tanda memang cintaku berkualitas. Ini sudah diberikan contoh seperti ini. Belum seberapa penderitaan kita dengan penderitaan Bunda Maria. Belum seberapa. Justru Maria menjadi suci. Justru karena dia setia dalam penderitaan. Maka manakala Anda dan saya ingin menjadi suci, setialah dalam penderitaan. Bertambahlah iman dan meneladan Bunda Maria. Amin. Saya paksa untuk berhenti karena waktu. Ya, saya ingin menunjukkan saja terakhir mengenai Maria. Ya, jalan salib adalah keputusan bebas. Saya mau menunjukkan tentang Mater Dolorosa. Maria. Oh, sebentar ya. Ya. Oh, ya. Nah, ini ya, kita lihat bagaimana Maria itu disebut Bunda berduka cita. Dia mempunyai 7 duka cita yang besar, ya. Dan saya senang sekali dengan gambar Maria yang ini. Hanya saya mau mengatakan, sekarang Maria, gambar Maria menjadi idola saya adalah Maria ini. Maria yang ditusuk dengan pedang. Bukan Maria yang cantik asosari, enggak. Maria yang setia dalam penderitaan. Itulah jati diri seorang perempuan yang tegar dan beriman mendalam. Amin. Semoga kita bertumbuh berkembang di dalam iman. Amin.